Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Aulia dengan NIM 23050760009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A, angkatan 2023. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai belajar pembelajaran. Di slide pertama dapat dilihat pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Pada poin pertama terdapat pengertian pendekatan pembelajaran, kemudian di poin selanjutnya terdapat strategi pendekatan pembelajaran. Selanjutnya ada jenis pendekatan pembelajaran. Pada poin kedua terdapat perorganisasian peserta didik atau mahasiswa, dan poin terakhir terdapat hubungan antara pendekatan dan metode pembelajaran. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berhubungan dengan tujuan materi, metode, strategi, model, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas dan hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Slide selanjutnya adalah strategi pendekatan pembelajaran. Strategi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, direct instruction. Strategi ini mengajarkan siswa melalui presentasi langsung dari guru atau pengajar. Siswa mendapat informasi secara terstruktur dan terarah, dan guru memberikan umpan baik dan evaluasi secara langsung. Yang kedua ada role playing. Strategi ini melibatkan siswa untuk memainkan peran dalam situasi atau skenario tertentu. Siswa memainkan peran dengan berdialog dan bertindak seperti karakter dalam situasi tertentu sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang ketiga ada konsep mapping, yaitu strategi ini melibatkan siswa untuk mengorganisir informasi dengan cara membuat peta konsep atau diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Siswa dapat memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak dan membantu mereka memahami konsep tersebut. Baik, slide selanjutnya adalah jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif, kreatif, dan mandiri peserta didik dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Guru atau sumber belajar berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Contoh pendekatan ini adalah pendekatan konstruktivis, pendekatan humanis, pendekatan konstektual, pendekatan inquiris, pendekatan problem-based learning, dan lain-lain. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Pendekatan ini menekankan pada peran dominan guru atau sumber belajar dalam menyampaikan informasi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Peserta didik berperan sebagai penerima yang pasif dan mengikuti arahan guru atau sumber belajar. Contoh pendekatan ini adalah pendekatan behavioristik, pendekatan ekspositori, pendekatan langsung, pendekatan ceramah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah materi perorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Perorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Perorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum muatan, mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Dan materi terakhir adalah hubungan antara pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, ruang yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Baik,
Kurang lebihnya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video pembelajaran ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.